Pernah gak sih kalian kepikiran uang jajan atau hasil tabungan kalian atau hasil kerja kecil-kecilan kita ternyata bisa bikin hidup orang itu berubah ya. Nah, cuman dengan 2,5% aja kedengarannya kecil, tapi dampaknya itu gede banget teman-teman. Yuk kita lagi ngomongin tentang zakat ya. Perkenalkan, saya Labib Sidki Azhar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Indai teman-teman. Nah, zakat itu bukan cuma soal ngasih doang teman-teman, tapi juga zakat adalah cara Islam untuk ngajarin kita buat peduli sesama dan enggak egois, enggak jalan masing-masing. Nah, secara sederhana, zakat itu adalah kewajiban ngeluarin sebagian harta kita supaya harta kita itu jadi bersih dan lebih berkah. Jadi, harta enggak cuma numpuk tapi juga bermanfaat bagi umat, teman-teman ya. Nah, zakat juga mempunyai dua jenis. Ada yang pertama ada zakat fitrah, yang pastinya kalian udah sering dengar ya tentang zakat fitrah ini. Nah, zakat fitrah itu wajib dilakukan oleh semua umat muslim, baik yang muda, baik yang tua, baik yang miskin maupun kaya teman-teman. Bahkan jika kalian sudah baru lahir keluar dari rahim ibu kalian, kalian tuh sudah wajib untuk zakat teman-teman ya. Yang pastinya itu menjadi tanggungan orang tua kalian. Nah, zakat fitrah itu kapan sih dilakukannya? Nah, zakat fitrah dilakukan itu pada saat bulan suci Ramadan ya. Yang pastinya sekarang sebentar lagi ya bulan suci Ramadan, sekitar 2 bulan lagi. Nah, saat bulan suci Ramadan kita harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang paling telatnya itu sebelum sholat Idul Fitri ya. Jadi itu paling telat kalian membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok seperti beras, kurma, gandum ataupun makanan pokok-pokok lainnya seberat 2,5 kg atau 3,5 liter sebagai biasa orang makan sehari-hari. Nah, bisa juga dibayarkan dengan uang, diganti dengan uang asalkan jumlah uang tersebut sesuai dengan harga pokok makanan pokok tersebut ya. Itu. Lalu yang kedua ada zakat mal ya teman-teman. Nah, di zakat mal itu yang pastinya artinya zakat harta. Nah, kalau zakat mal ini adalah harta yang kita punya teman-teman. Harta yang kita punya ataupun tabungan yang kita punya, bisa berupa emas, perak ataupun jenis usaha ataupun hasil usaha kita ya teman-teman. Wow. Ya, ataupun hasil usaha kita. Nah, intinya kalau misalkan harta kita udah cukup untuk mengeluarkan zakat mal, maka kita wajib melakukan zakat mal tersebut. Nah, ada ketentuannya, ada dua ketentuan, itu ada nasab dan haul untuk mengeluarkan zakat mal itu teman-teman. Yang pertama itu ada nasab. Nasab itu apa sih teman-teman? Nih aku jelasin ya. Nasab itu adalah batas minimal harta yang kita punya untuk mengeluarkan zakat mal tersebut. Nah, batasnya itu adalah 85 gram emas ya. Jadi ketika kita mempunyai harta senilai 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat tersebut. Nah, ada pun haul teman-teman. Haul itu waktunya atau batas waktu kepemilikan harta. Jadi ketika kalian sudah mempunyai, maaf ada gangguan. Jadi ketika kalian mempunyai harta senilai lebih dari 85 gram emas dan kalian simpan dengan sesuai syarat haul, itu adalah menyimpan hartanya sekitar 1 tahun ya, kepemilikan hartanya sekitar 1 tahun. Jadi ketika kalian mempunyai harta senilai lebih dari 85 gram emas dan disimpan sudah lebih dari 1 tahun, maka kalian wajib membayar zakat. Zakatnya itu berapa teman-teman? Zakatnya itu 2,5% dari harta kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya harta 100 gram emas, 100 gram emas kalian punya, terus kalian tuh sudah disimpan nih selama 1 tahun, hitungan hijriah ya, hitungan hijriah. Nah, maka kalian wajib membayar zakat sekitar 2,5%, berarti 2,5 gram emas ya, gitu teman-teman. Nah, siapa sih yang berhak
menerima zakat itu. Nah, yang ada 8 golongan teman-teman, 8 golongan, 8 golongan ya. 8 golongan yang wajib ataupun berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada orang yang fakir ya, fakir, lalu miskin, lalu ada amil zakat juga, dia wajib ya menerima, berhak juga menerima zakat teman-teman ya. Lalu ada mu'alaf. Mu'alaf itu teman-teman yang baru masuk agama Islam ya. Jadi dia asalnya misalkan agamanya Kristen atau hal-hal yang lain, Buddha ataupun Konghucu mungkin ya. Nah itu dia masuk Islam. Nah dia itu udah wajib menerima zakat dari umat muslim ya, karena dia mu'alaf. Lalu setelah mu'alaf itu adalah orang-orang yang lagi butuh bantuan teman-teman, seperti orang yang mempunyai hutang, orang yang sedang jihad fisabilillah ataupun sedang jihad di jalan Allah teman-teman, jadi lagi berperang melawan musuh-musuh Allah teman-teman, itu wajib mendapatkan zakat. Lalu kenapa sih zakat itu penting teman-teman? Nah, zakat itu teman-teman sebenarnya enggak bikin kita rugi ya, justru sebaliknya. Zakat itu bikin hati lebih tenang ya, bikin kita lebih peduli dan bantu orang lain yang buat hidupnya menjadi lebih baik. Jadi agar intinya untuk menghilangkan potensi-potensi kemiskinan yang nanti akan terjadi. Karena dengan zakat kita membagikan harta hanya sedikit, 2,5% dari harta kita itu untuk orang yang miskin, orang yang belum mampu, orang yang belum punya apa-apa. Nah, jadi mereka itu terbantu untuk meningkatkan ekonomi mereka gitu ya. Jadi lambat laun pasti kemiskinan akan hilang, pasti semuanya akan berkecukupan, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke tadi udah penjelasannya. Nah, sekarang gimana sih cara bayar zakatnya? Nah, teman-teman bisa bayar zakatnya lewat amil zakat ya, ataupun sekarang di Indonesia itu ada Baznas teman-teman, Baznas, ataupun ada komunitas-komunitas yang untuk memang menyalurkan zakat ya. Itu pastinya setelah kita bayar kepada mereka, mereka akan menyalurkan, insya Allah akan menyalurkan kepada orang yang membutuhkan tadi, yang 8 orang tadi. Nah, jadi jangan nunggu kaya dulu buat peduli. Mulai aja dari yang kita punya sekarang. Yuk kita biasain zakat tepat waktu, karena zakat itu bukan cuma kewajiban, tapi bukti kita masih punya rasa peduli terhadap sesama manusia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya lebih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.